Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reski Dewi Pratiwi, SKM MKes selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun maksud dan tujuan kami kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang manajemen konflik. Saya, Putri Rahmadani, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni kelompok 5. Di antaranya bernama pertama Nurfaira selaku pemateri pertama, kemudian Christopher Cecilia Wedingi selaku pemateri kedua, Arlin BP selaku pemateri ketiga, Nur Aziza selaku pemateri keempat, Rosdiana selaku pemateri kelima, Hesti Kusnaida selaku pemateri keenam, Nishe Kristinoya selaku pemateri ketujuh, dan saya sendiri Putri Rahmadani selaku moderator. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai pada diskusi kali ini yaitu yang pertama, pengertian konflik, 2, pandangan mengenai konflik, 3, sumber konflik, 4, jenis-jenis konflik, 5, pengertian manajemen konflik, 6, tujuan manajemen konflik, 7, pengelolaan konflik, 8, teori manajemen konflik, dan yang ke-9, dampak konflik. Baik, sebelum teman-teman saya menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen konflik. Nah, manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Dalam sebuah organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam. Konflik tidak senantiasa merugikan tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut pandangan interaksionis mengatakan bahwa konflik justru merupakan sesuatu yang harus distimulasi. Sebab konflik dapat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan produktivitas. Baik, itulah sedikit materi dari saya. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan ke pemapar materi untuk memaparkan materinya, dan materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurfaira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin atau configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Berikut ini beberapa pengertian konflik menurut 3 ahli. Yang pertama yaitu James A.F. Stoner dan Charles Wenker, di mana konflik merupakan ketidaksesuaian paham antara dua anggota atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus membagi dalam mendapatkan sumber daya yang langka atau aktivitas pekerjaan, atau karena fakta bahwa mereka memiliki status-status, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu
ahli kedua, Jones, beranggapan bahwa beberapa jenis konflik justru mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi dan konflik membimbing pada proses pembelajaran dan perubahan organisasi. Dan yang terakhir yaitu ahli Narjana 1994, di mana konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya ini saling terganggu. Baiklah, dapat dilihat dari definisi konflik di atas memiliki sejumlah persamaan. Yang pertama ialah adanya tujuan berseberangan atau terhalangi. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang menganggap bahwa konflik ada dan ini bisa dari individu, kelompok, ataupun bagian-bagian di dalam organisasi terhadap sesamanya. Sedangkan yang ketiga, konflik manifestasi berupa rasa tidak nyaman atau permusuhan. Dan yang keempat, konflik dapat disikapi baik secara negatif maupun positif bagi perkembangan organisasi. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Fahira. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Christophora Cecilia Wedingi. Dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pandangan mengenai konflik. Terdapat 3 perbedaan pandangan terhadap masalah konflik. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda mengenai apakah konflik merugikan. Pandangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang merugikan organisasi sehingga harus dihindari. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterburukan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan ini mengatakan bahwa konflik dalam organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan akan selalu melekat dalam hubungan antar manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa kita perlu mengolah konflik supaya tidak merugikan organisasi atau bahkan kalau bisa dapat menguntungkan. Dan konflik tidak senantiasa merugikan tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga atau yang terakhir, pandangan interaksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik justru merupakan sesuatu yang harus distimulasi, sebab konflik dapat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan produktivitas. Sekian materi yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh teman kelompok kami. Selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Arlin BP. Dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tentang sumber konflik. Konflik dapat meningkat apabila seseorang bekerja secara individual atau terdapat pertentangan satu sama lain. Terdapat beberapa penyebab munculnya konflik. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Komunikasi menjadi salah satu penyebab terburuk dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang buruk dapat disebabkan perbedaan bahasa, pemahaman yang berbeda, dan kegagalan dalam menyampaikan sesuatu. Yang kedua, perbedaan kepribadian anggota organisasi. Dalam sebuah organisasi berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda dalam pembentukan kepribadian mereka. Apabila anggota organisasi tidak dapat memahami dan saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka akan timbul konflik atau permasalahan. Yang ketiga, sumber daya yang tidak dapat dibagi sama rata. Artinya, dalam sebuah organisasi harus ada kebijakan administrasi yang membagi sumber daya yang tersedia secara merata dan
berkelanjutan untuk menghindari konflik tersebut. Yang keempat, implikasi konflik pekerjaan terhadap produktivitas dan kelangsungan hidup organisasi. Ketika seseorang bekerja untuk memenuhi tekanan kebutuhan dalam hidup mereka, mereka akan bekerja apapun sesuai dengan apa yang diinginkan sebuah organisasi. Yang kelima, anggota meninggalkan organisasi. Konflik yang terlalu banyak dalam sebuah organisasi akan menyebabkan seseorang merasa tidak betah dan akan keluar dari organisasi tersebut. Yang keenam, penurunan produktivitas. Seseorang yang tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan, maka produktivitasnya akan menurun. Hal tersebut akan menjadi konflik antara anggota dan pimpinan. Berikut terdapat beberapa hal menurut para ahli yang melatar belakangi terjadinya konflik, antara lain yang pertama yaitu Agus M. Harjana mengemukakan 10 penyebab konflik, yaitu yang pertama penyebab salah satu pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi. Yang kedua, perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup yang dipegang. Yang ketiga, rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja dan jabatan. Yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atas salah satu hal, perkara dan peristiwa yang sama. Yang keenam, kurangnya kerjasama. Yang ketujuh, tidak menaati tata tertib dan peraturan yang kerja yang ada. Yang kedelapan, ada usaha untuk menguasai dan merugikan. Yang kedelapan, pelecehan pribadi dan kedudukan. Yang terakhir, perubahan dalam sasaran dan prosedur sehingga menjadi merasa tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Yang kedua, Stoner menyatakan bahwa penyebab menimbulkan terjadinya konflik adalah pembagian sumber daya. Yang kedua, perbedaan dalam tujuan. Yang ketiga, ketergantungan aktivitas kerja. Yang keempat, perbedaan dalam pandangan. Yang kelima, gaya individu dan ambiguitas. Yang berikut, pendapat Robbins. Sumber konflik menurut Robbins ialah yang pertama saling ketergantungan, yang kedua ketergantungan pekerjaan satu arah, yang ketiga diferensiasi horizontal yang tinggi, yang keempat formalitas yang rendah, yang kelima ketergantungan pada sumber bersama yang langka, keenam perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan, yang ketujuh pengambilan keputusan partisipatif, yang kedelapan keanekaragaman anggota, yang kesembilan ketidakpuasan status, yang kesepuluh ketakpuasan peran, yang ke-11 distori komunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh teman kami. Selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh Saudari Nur Azizah. Dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis konflik. Terdapat berbagai macam jenis konflik, tergantung pada dasar yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Ada yang membagi konflik berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ada yang membagi konflik dilihat dari posisi, dan ada juga yang membagi konflik dilihat dari posisi seseorang dalam suatu organisasi. Adapun 3 jenis konflik, di antaranya konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Menurut Winardi, membagi konflik menjadi 4 macam, yaitu 1. Konflik vertikal, di mana konflik ini terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya antar dan bawahan. Kedua, konflik horizontal, di mana konflik ini terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi, misalnya konflik antara karyawan atau antar departemen yang setingkat. 3. Konflik garis staf, konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi. Keempat,
konflik peranan, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Contohnya, seorang sebagai ketua PKK harus menghadiri rapat, namun pada saat yang seseorang juga harus mengantar anaknya ke rumah sakit untuk berobat. Kedua, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Stoner, membagi konflik menjadi 5 macam, yang diantaranya 1. Konflik dalam diri individu, di mana konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Contohnya, ada sebuah keluarga yang saling bertentangan pendapat dan mementingkan diri sendiri. Kedua, konflik antar individu, yaitu konflik terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya seperti seorang teman yang tersinggung akibat perkataan kita. Ketiga, konflik antara individu dan kelompok, di mana konflik ini terjadi jika individu gagal menyelesaikan diri dengan norma-norma kelompok di tempat ia bekerja. Contohnya seperti pencuri yang dihakimi massa karena tertangkap basah sedang mencuri. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, di mana konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dalam masing-masing berupaya untuk mencapainya. Contohnya seperti perbedaan pendapat antara si A dan si B yang menyebabkan tidak adanya keputusan bersama dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, konflik antar organisasi, di mana konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perbuatan sumber daya yang sama. Yang ketiga, konflik dilihat dari fungsi. Menurut Robbins, membagi konflik menjadi 2 macam. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memperbaiki kinerja organisasi. Contohnya seperti persaingan antara organisasi pramuka dan organisasi OSIS di sebuah sekolah yang mendorong masing-masing kelompok berlomba-lomba meraih prestasi. 2. Konflik disfungsional, di mana konflik ini yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Contohnya seperti ketika pemilih Partai A tidak ingin Partai B mengikuti pemilu, lalu Partai A menjelek-jelekan Partai B tanpa diketahui oleh siapapun bahwa Partai A yang telah menjelek-jelekan Partai B, sehingga Partai B tidak bisa mengikuti pemilu. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Azizah. Selanjutnya, materi kelima akan dibacakan oleh Saudari Rosdiana. Dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik, di mana menurut Ross bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresi. Kemudian sementara itu, menurut Mineri menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan kota. Juga berpendapat bahwa manajemen konflik perencanaan model manajemen yaitu bagian yang rasional dan bersifat interaktif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai dengan model yang reseptif, yang ideal. Kemudian di sini juga ada tujuan manajemen konflik, di mana ada pencegahan gangguan kepada anggota organisasi guna untuk
memfokuskan diri pada visi dan misi ataupun tujuan organisasi, kemudian memahami orang lain dan menghormati keberagaman, kemudian menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun yang terakhir ada mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi, kemudian dan dari pandangan baru dapat dilihat bahwa pemimpin atau manajemen tidak hanya wajib menekan dan memecahkan konflik yang terjadi, tetapi juga wajib untuk mengelola konflik sehingga aspek-aspek yang membahayakan dapat dihindari dan ditekan seminimal mungkin, dan aspek-aspek yang menguntungkan dikembangkan semaksimal mungkin. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh teman kami. Selanjutnya, saya serahkan pemapar materi ke-6 untuk memaparkan materinya, dan materi ke-6 akan dibacakan oleh Saudari Hesti Kusneda. Dipersilahkan dengan hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Pengolahan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan sebagai berikut. Pertama, yaitu disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua, ada pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya, perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terpiutik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari, yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Yang keempat, yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat memuaskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu teori-teori manajemen konflik. Pertama, teori GER. Pembahasan pertama yaitu memaksa atau forcing. Seorang manajer yang tinggi terhadap produksi, sedangkan perhatian rendahnya terhadap bawahannya. Ia berupaya memaksakan kehendaknya untuk meningkatkan produksi dengan mengabaikan orang lain jika menghadapi konflik. Yang kedua yaitu kompromi atau confirmation. Perhatian seorang manajer yang tinggi terhadap produksi dan bawahannya cenderung menggunakan konfirmasi dalam manajemen konflik. Ia berupaya berkontraksi untuk mengingatkan produksi dan dalam waktu yang bersamaan berkontribusi untuk memperhatikan orang yang ada di pimpinannya. Yang ketiga ada kompromi atau compromising. Perhatian seorang manajer yang perhatiannya rendah terhadap produksi dan bawahannya biasanya akan menarik diri jika menghadapi konflik. Ia mau berkompromi mengenai tingkat produksi organisasi demi memenuhi kesejahteraan bawahannya. Yang keempat yaitu menarik diri atau withdrawal. Perhatian seorang manajer yang perhatiannya rendah terhadap produksi dan bawahannya biasanya menarik diri jika menghadapi konflik. Ia lebih senang bersikap secara pasif seolah-olah tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik. Yang kelima yaitu mengakomodasi atau smoothing. Perhatian manajer yang perhatiannya rendah terhadap produksi sedangkan tinggi perhatiannya terhadap bawahannya cenderung memberikan akomodasi jika menghadapi konflik. Ia menyerah kepada keinginan lawan konfliknya demi hubungan yang lebih baik dan kesejahteraan bawahannya. Teori yang kedua itu teori rahim. Yang pertama, dominasi atau dominating.
pihak yang terlibat konflik hanya berupa memenuhi tujuannya sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan lawan konfliknya. Yang kedua yaitu integrasi atau integration. Pihak yang terlibat konflik berusaha menciptakan resolusi konflik yang secara maksimal memenuhi tujuan dirinya sendiri dan tujuan lawan konfliknya. Yang ketiga, kompromi atau compromising. Pengguna gaya ini berusaha memenuhi sebagian tujuannya dan tujuan lawan konfliknya tanpa berupaya memaksimalkannya. Yang keempat yaitu menghindar atau avoiding. Pihak yang terlibat konflik menolak untuk berdiskusi mengenai konflik yang terjadi. Ia menolak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan lawan konfliknya. Yang kelima yaitu menurut atau obliging. Pihak yang terlibat konflik mengkombinasikan perhatiannya yang tinggi terhadap lawan konfliknya dengan perhatiannya yang rendah terhadap dirinya sendiri. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh teman kami. Selanjutnya materi ke-7 akan dibawakan oleh saudari Nishe Kristinoya. Dipersilakan dengan hormat. Dampak konflik dapat berdampak positif dan negatif, yang rinciannya adalah sebagai berikut. A. Dampak positif konflik bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti 1. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. 2. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. 3. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetensi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan kreativitas. 4. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, atau bahkan bisa mengembangkan karir dan potensi dirinya secara optimal. B. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung, seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir, menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. 2. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Seringnya terjadi perselisihan antara karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis, dan keluarganya. 3. Banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya. Muncul perasaan-perasaan
kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit, tekanan darah tinggi, MA ataupun yang lainnya. 4. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. 5. Meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan disebut labor turnover. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan membiarkan latihan, dan dapat muncul pemborosan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kami tarik pada diskusi kali ini, yaitu manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan interes dan interpretasi. Konflik merupakan permasalahan dua individu atau lebih yang saling memiliki tujuan berseberangan yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak nyaman atau permusuhan. Konflik dapat dimaknai dengan 3 makna, yakni makna positif bahwa dengan adanya konflik maka organisasi akan berkembang. Kemudian makna netral bahwa konflik tidak memiliki pengaruh apapun terhadap organisasi atau dapat dikatakan hanya sebagai variasi. Kemudian makna ketiga yaitu makna negatif di mana konflik menyebabkan penurunan kinerja organisasi hingga perpecahan. Baik, kesimpulan tadi sekaligus menutup presentasi kami pada kali ini. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, minallahi musta'an wa ilaihi wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.